Ohayo gozaimasu, minasang. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Nadine Azhara Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 45, 46 dan lampiran 21. Saya mengambil 5 contoh tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada museum. Museum bahasa Jepangnya Hakabutsukan. Yang kedua ada kebun raya. Kebun raya bahasa Jepangnya Shokubutsuen. Yang ketiga ada pemandian air panas. Pemandian air panas disebut onsen. Yang keempat ada air terjun. Air terjun bahasa Jepangnya taki. Yang kelima ada keraton. Keraton bahasa Jepangnya Oukyo. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama ada museum. Museum bahasa Jepangnya Hakabutsukan. Yang kedua ada kebun raya. Kebun raya bahasa Jepangnya Shokubutsuen. Yang ketiga ada pemandian air panas. Pemandian air panas bahasa Jepangnya onsen. Yang keempat ada air terjun. Air terjun bahasa Jepangnya taki. Yang kelima ada keraton. Keraton bahasa Jepangnya Oukyo. Berikutnya kita akan mempelajari pola kalimat. Pola kalimat di sini adalah pola kalimat yang biasanya digunakan di bab 45 tentang tempat wisata ini. Yang pertama, pola kalimatnya ada kata benda tempat, lalu diikuti kembali dengan kata benda satu, yaitu tempat wisata, ditambah ya, lalu ada kata benda kedua, yaitu tempat wisata selanjutnya, lalu diikuti nadoga arimasu. Diulangi lagi ya, ada kata benda tempat, lalu diikuti kembali kata benda satu, yaitu tempat wisatanya, lalu diikuti ya, dan diikuti kembali dengan kata benda dua, yaitu tempat wisata berikutnya, lalu diikuti nadoga arimasu. Sebagai contoh ada di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Bogor ni Shokubutsuen ya Chibodasutaki nadoga arimasu. Di sini Bogor sebagai tempat, lalu Shokubutsuen sebagai tempat wisata pertama, Chibodasutaki sebagai tempat wisata kedua. Jadi yang di garis bawahi merah itu sebagai kata benda, yaitu tempatnya. Yang di garis bawahi hijau itu kata benda tempat wisata 1 dan 2. Diulangi lagi ya. Bogor ni Shokubutsuen ya Chibodasutaki nadoga arimasu. Ada contoh yang lain. Misalnya Jakarta ni Monasuya Taman Mini nadoga arimasu. Secara garis besar artinya di Jakarta ada Monas dan Taman Mini. Tuh, ada contoh-contoh yang lain, jadi bisa dipelajari juga ya. Berikutnya ada pola kalimat kedua. Di sini pola kalimatnya ada tentang kata benda tempat, diikuti de, lalu ada kata kamus, lalu diikuti kotoga dekimasu. Ini lebih simpel dibanding kata pola kalimat yang pertama tadi. Diulangi lagi, ada kata benda tempat, diikuti de, lalu ada kata kerja kamus, diikuti kembali kotoga dekimasu. Sebagai contoh di slide berikutnya. Doubutsuen dezo ni noru kotoga dekimasu. Doubutsuen dezo ni noru kotoga dekimasu. Nah, ada contoh lain, misalkan bunaken de daibing wo suru kotoga dekimasu. Ada beberapa pola kalimat ya di slide ini, jadi bisa dipelajari juga. Ini
Dobutsuen itu bisa sebagai kata tempat pertama yang di garis bawah merah. Lalu zoninorunya itu kata kerja kamusnya yang di garis bawah hijau. Tuh. Selanjutnya ini ada kalimat tanya jawab. Nah, kalimat tanya jawabnya untuk pertanyaannya ubude nanio suru koto ga dekimasu ka? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita jawab barino dan suo miru koto ga dekimasu. Ada contoh satu lagi yaitu renbande nanyo noru koto ga dekimasu ka? Dijawab umani noru koto ga dekimasu. Jadi ini untuk pola tanya jawabnya. Yang pertanyaannya ada di atas yang huruf Q dan yang jawabnya di huruf A. Berikutnya kita masuk ke bab 46. Di sini bab 46 itu judulnya Padang Ryo-ryo Dabitain desu ka? Di bab 46 ini lebih menceritakan tentang makanan atau kebudayaan dari suatu daerah. Misalnya ini ada 5 contoh yang akan dijelaskan. Ada yang pertama itu gamelan. Gamelan itu bahasa Jepangnya gamuran. Jadi kalau misalnya orang Jepang kan L itu bisa kayak R. Kalau misalkan di kita kan gamelan, kalau untuk bahasa Jepang itu gamuran. Lalu yang kedua ada aksesoris. Aksesoris bahasa Jepangnya akusesari. Nah, akusesari itu bahasa Jepangnya dari aksesoris. Yang ketiga ada wayang. Wayang bahasa Jepangnya tetap sama wayang. Jadi masih katanya nggak berubah, masih sama wayang. Yang keempat ada batik. Batik bahasa Jepangnya batiko. Jadi di belakangnya itu ada aksen ya batik, tapi ada vokalnya di akhir, jadi batik gitu. Untuk yang terakhir itu ada kue. Kue bahasa Jepangnya okashi. Okashi. Di sini kan ada contoh kue-kue tradisional. Di bahasa Jepangnya okashi gitu untuk kue. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada pola kalimat sama seperti tadi di bab 45. Ada pola kalimat juga di bab 46 ini. Itu lebih simpel. Sini ada kata kerja bentuk mas, lalu diikuti tain desu ga. Jadi kata kerja bentuk mas diikuti dengan tain desu ga. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keinginan dan sekaligus meminta informasi atau saran dari lawan bicara. Misal contohnya Indonesia go no hono kaitain desu ka? Nah, si kaitain ini berawal bentuk katanya itu kaimasu, karena dia berubah jadi kaitain desu ka. Nah, untuk contoh yang lain ada di slide berikutnya. Nah, ini untuk pola kalimat kedua. Pola kalimat kedua ini ada kata benda diikuti nara, lalu ada kata benda tempat diikuti gai desu yo. Pola kalimat ini digunakan untuk memberi saran atas pertanyaan lawan bicara. Jadi pertanyaan yang tadi untuk pola kalimat penjawabannya di sini. Pola kalimat 1 dan pola kalimat 2 ini biasanya dipakai secara berpasangan. Contohnya yang tadi Indonesia go no hono kaitain desu ga? Untuk jawabannya Indonesia go no hon nara Gramedia ga i desu yo. Diulangi lagi ya. Untuk pertanyaannya Indonesia go no hono kaitain desu ka? Lalu dijawab Indonesia go no hon nara Gramedia ga i desu yo. Itu. Untuk slide berikutnya ada contohnya juga. Contoh satu lagi. Ini Nihon ryo taiten desu ka? Dijawab Nihon ryori nara shushite ga ii desu yo. Lagi ya. Untuk pertanyaannya Nihon ryo taiten desu ka? Untuk jawabannya Nihon ryori nara shushite ga ii desu yo.
Selanjutnya, kita ada di bab lampiran 21. Di bab ini menjelaskan tentang ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah selain pelajaran. Ini ada beberapa contoh klub atau ekstrakurikuler yang populer di Jepang. Jadi yang biasanya siswa atau siswi Jepang ikuti ada beberapa di sini contohnya. Untuk klub yang tentang olahraga itu ada Sakabu. Sakabu itu klub sepak bola. Itu biasanya kan di Indonesia juga ada untuk ekstrakurikuler sepak bola. Kalau di Jepang itu namanya Sakabu. Jadi saka tuh kayak soccer mungkin ya. Mungkin untuk bahasa Jepang ini saka, soccer gitu. Terus untuk kedua, untuk permainan bola basket di Jepang itu namanya basket tobu. Jadi itu untuk klub khusus yang bola basket. Yang ketiga itu ada suiebu. Dia itu klub renang. Lalu ada yakyubu. Ini adalah khas nih ciri khas orang atau siswa di Jepang itu mereka punya klub baseball itu yakyubu. Nah, kalau misalkan ada yang ikut ekstrakurikuler tapi bukan tentang olahraga, ada tentang jadi yang suka sama pelajaran tertentu, itu mereka ada biasanya ikut di kagakubu. Itu adalah klub kimia. Jadi tentang pelajaran kimia gitu. Kalau misalkan yang lain itu ada Subutsubu, itu klub biologi. Lalu ada Suisogakobu, itu klub orkestra. Lalu kalau misalkan kita nggak terlalu suka olahraga, terus mau cari klub lain selain mata pelajaran, itu biasanya ada klub eskul keterampilan yang lain. Misalkan kayak Rio Ribu, itu untuk klub memasak. Jadi yang suka masak biasanya mereka join ke klub itu. Ada juga klub yang populer banget di Jepang itu klub manga kubu. Untuk klub manga itu orang-orang yang tertarik sama dunia komik, entah itu membacanya atau jadi komikusnya. Itu untuk klub komik itu manga kubu. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa sharing belajar bareng. Jadi kalau misalkan ada salah kata, mohon dikoreksi bersama gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.